ibarat orang tua, dia lebih rela menumbalkan anaknya, mengorbankan anaknya demi menghargai orang lain. Bukan demi menghargai, emang kenyataannya seperti itu. Jawaban dari pihak Robito tersebut bahwasanya tidak ada keturunan Wali Songo itu bukan pernyataan Robito. Itu sudah tepat karena itu pernyataanmu, Bahar. Jadi seolah-olah si Bahar ini merasa paling terzolimi, padahal pelakunya dia. Begitu. Nah, jadi jika sewaktu-waktu ada dialog yang seperti yang di Banten itu, kemudian Bahar diundang, dia tidak datang, Anda tidak bisa menuntut dia. Kenapa? Anda udah bilang, Anda nggak mau lagi bahas nasab. Begitu, dia mau kabur. Bahkan, ini saya tafsirkan ke masalah nasab dia yang nggak jelas, yang katanya di keturunan 29, 28, 38, bapaknya 33. Anda tidak bisa lagi menuntut dia. Kenapa? Dia sudah bilang, Anda nggak mau lagi bahas masalah nasab. Jadi dia mau cuci tangan dari situ. Kenapa? Dia nggak bisa membuktikan sedikit pun. Nggak bisa. Dia tidak bisa berargumen sedikit pun. Maka satu-satunya cara adalah kabur. Tapi dia nggak mau kabur sebagai pecundang. Dia nggak mau kabur sebagai pengecut. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Cara licik pun dipakai. Seolah-olah dia tersakiti, dia terkhianati, dia terzolimi, dan seterusnya. Padahal bukan. Kau pikir kau bisa bodoh-bodohi semua orang, Har? Nah, kita simak ya. Nih. Dan asal itu orang tahu, Ana mulai sekarang udah gak mau bahas masalah nasab. Kenapa? Ya, gimana lu mau bahas masalah nasab? Nasab lu aja nggak jelas. Ketika nasab ini awal kali muncul, Ana orang pertama yang ngelawan. Enggak, bukan lu yang pertama kali ngelawan. Nasab lu aja lu nggak bisa jelasin sampai sekarang, gimana lu mau ngelawan masalah nasab secara umum? Tetapi Ana berjuang ngelawan mereka nih, perampok-perampok nasab. Lu yang perampok nasab, Bahar. Keturunan lu aja nggak jelas. Entah keturunan keberapa kamu? 29, 28, 38. Nasab siapa itu yang dirampok itu? Waktu kamu bilang 29 itu nasab siapa itu? Waktu kamu bilang bukan 28 tapi 38 itu nasab siapa? Waktu kamu bilang bapakmu 33 itu nasab siapa? Itu. Ngelawan mereka semua. Ana yang lawan. Tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk Ana dari belakang. Nah, di sini dia dijelaskan, dia bilang dari golongan habaib sendiri, tapi dia nggak sebut nama. Nanti ada kodenya itu. Ada kodenya di sini nanti. Ibaratkan orang tua. Nah, ibaratkan orang tua. Faham kan yang dimaksud siapa? Ketika dulu Pak Taufik muncul dalam masalah ini dengan jargonnya jangkrik lah, kentut lah, segala macam, netizen banyak yang geram sama dia. Bahar marah. Kenapa? Karena manggil Taufik itu nggak pakai Habib. Itu orang tua kami katanya. Udah paham kan? Siapa yang dia maksud? Demi menjaga perasaan orang lain, dia tidak mengakui anaknya. Nah, di sini liciknya katanya, ibaratkan orang tua demi menjaga orang lain, demi menjaga perasaan orang lain, orang tua tersebut tidak mengakui anaknya. Paham nggak kalian? Olah-olah keturunan Wali Songo yang menuntut kepada pihak Robito tentang Bahar yang mengatakan tidak ada pernyataan, tidak ada keturunan Wali Songo. Pihak Robito ini seolah-olah kalau mereka katakan, oh iya itu kami yang mengatakan, pihak Robito takut pihak keturunan Wali Songo ini tersakiti, maka lebih baik jaga perasaannya. Itu maksud ucapan si Bahar, demi menjaga perasaan orang lain mengorbankan anaknya. Bukan mengorbankan, karena kamu sendiri pelakunya, Bahar. Seolah-olah bukan dia pelakunya, padahal dialah pelakunya. Begitu. Licik itu. Terserah. Dia tidak mengakui anaknya demi menjaga perasaan orang lain. Bukan demi menjaga, tapi kamu pelakunya. Karena anaknya itu melawan seorang lain. Nah, mulai sekarang terserah. Jelas ya? Jelas dong. Kalau berjuang ngebela nasab habaib, tetapi habaib sendiri yang musuh. Membela nasab habaib. Kamu keturunan keberapa, Bahar? Keberapa jadinya? Hah?
Keturunan keberapa? Bapak 33, kamu ngaku 38. Masa jarakmu dengan bapakmu 5 generasi? Jangankan 5 generasi, ya, jangankan jarak bapak dengan anak 5 generasi, 5 tahun aja nggak masuk akal. Ada bapak misal, jarak dia dengan anak dia cuma 5 tahun, itu aja nggak masuk akal. Kalau itu kandung ya, nggak masuk akal. Masa bapak dengan anak jarak 5 tahun, 5 tahun aja nggak masuk akal, apalagi 5 generasi. Bapak keturunan 33, sedangkan Bahar mengatakan, yang benar anak keturunan ke-38. Dari 33 ya, 34, 35, 36, 37, 38. Satu generasi berapa puluh tahun? Kali 5 generasi. Nggak masuk akal. Jadi Bahar mau keluar dari semua permasalahan nasab. Tidak bisa. Tidak bisa Bahar. Tidak semudah itu Bahar. Karena udah merasa terpojok, nggak ada pembelaan sama sekali. Ya, kelicikannya terbongkar. Dzurriyyah Wali Songo atau Bani Wali Songo bermunculan, baik dari Naat maupun dari yang lainnya, dan pihak Robito sendiri mengkonfirmasi bahwasanya itu bukan pernyataan dari Robito. Kalau bukan pernyataan dari Robito, dari siapa? Ya dari Bahar lah. Nah, itulah yang dia maksud, yang dimaksud oleh si Bahar. Ibarat orang tua tersebut lebih rela mengorbankan anak demi menghargai perasaan orang lain, bukan mengorbankan Har, karena itu ulahmu sendiri. Begitu ya. Jadi hati-hati narasi-narasi semacam itu. Sekali lagi makanya tadi saya kasih kode di awal itu. Bahar itu emang kayak gitu kebiasaannya. Licik ya. Licik. Sangat-sangat licik. Anak paling benci dikhianati. Seandainya lu benar dikhianati, lu bisa apa Bahar? Bisa apa? Dulu di awal-awal saya melakukan pembongkaran, khususnya kepadamu Bahar, pendawiran segala macam, saya mengabsen orang-orang yang mengkhianatimu. Kamu bisa apa? Orang yang mencari uang di belakangmu atas namamu, atas nama pondokmu, kemudian uangnya dimakan, diembat, itu kan mengkhianati namanya. Saya sebutkan namanya satu persatu. Ada yang berupa laptop atas nama kebutuhan pondok, tapi laptopnya nggak nyampe ke pondok. Itu ada yang berupa uang kamera, tapi uang yang nggak dibeliin kamera, justru kamera lain yang disampaikan ke pondok, tapi uang anggaran kamera diembat. Jadi seolah-olah waktu itu anggaran kamera itu ada dua. Satu berupa uang, sudah cukup sekian 10-an juta untuk beli kamera. Kemudian Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robito untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah, dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. ada orang baik membelikan kamera khusus. Kamera itulah yang disampaikan ke pondok, uang anggaran kamera tadi diembat. Saya udah pernah bongkar itu. Dikhianati nggak kamu? Kamu bisa apa? Bisa apa kamu? Padahal itu cuma orang yang katanya murid kamu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Belum lagi ada orang datang ke pondokmu, ngasih uang 10 juta. Yang mana ketika itu diumumkan, setiap sore, setiap hari akan diupdate hasil pengumpulan donasi untuk pembebasan lahan. Kami tunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, nggak ada diupdate yang 10 juta. Kemana itu? Diembat. Yang nerima adikmu itu. Dikhianati nggak kamu? Kamu bisa apa? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.